Halo, selamat datang di channel Bamhe 313. Kali ini kita akan belajar mengenai menghitung ruang sampel dalam sebuah percobaan atau sebuah treatment. Ada 4 cara untuk menghitung ruang sampel. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Kedua adalah aturan perkalian. Kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, untuk yang pertama terkait dengan aturan penjumlahan. Di sini aturan penjumlahan itu digunakan jika ada 2 kejadian atau lebih di mana keduanya tidak mungkin muncul bersama. Gitu ya. Contohnya, misalkan di sini di dalam sebuah laboratorium, itu ya, yang ini ada 4 komputer, gitu ya. Ada 4 komputer, dia berjenis laserjet dan 6 printer berjenis DexJet. Kemudian seorang siswa atau praktikan ingin menggunakan satu buah printer. Nah, sehingga kalau kita lihat ada berapa kemungkinan seorang praktikan itu akan memilih printer tersebut. Nah, tadi ada 4 berjenis laserjet dan 6 berjenis DexJet. Sehingga totalnya ada 10 jenis printer. Sehingga praktikan itu hanya ada 10 kemungkinan untuk memilih satu buah printer. Dan di sini menggunakan aturan penjumlahan 4 ditambah dengan 6. Itu adalah aturan penjumlahan. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian kerjakan. Kemudian yang kedua adalah aturan perkalian, ya. Ini digunakan jika 2 kejadian atau lebih mungkin muncul bersama-sama atau mungkin muncul secara simultan. Contoh, gitu ya. Di sini ada sebuah dadu, ini ya, ada sebuah dadu dilempar 2 kali. Ada sebuah dadu dilempar 2 kali. Kemudian banyaknya kemungkinan yang muncul adalah hasil perkalian antara lemparan pertama dengan lemparan kedua, yaitu ada 36. Dadu itu ada 6 sisi. Jadi ketika kita melempar pertama, maka akan ada 6 kemungkinan. Bisa muncul angka 1, 2 sampai dengan 6. Kemudian kita melempar 2 kali, juga ada 6 kemungkinan. Sehingga total kemungkinan itu adalah 36. Itu aturan perkalian. Sekarang permutasi. Nah, permutasi ini digunakan, itu ya, ini digunakan di mana susunan semua atau sebagian objek, gitu ya. Contohnya, misalkan di sini kita lihat di sini ada huruf ABC, gitu ya, A, B, dan C. Kemudian kita akan melakukan penyusunan. Maka bisa bentuknya ABC, ACB, BCA, dan seterusnya. Sehingga totalnya ada 6 kemungkinan. Dari 3 huruf itu akan disusun ketiga-tiganya. Nah, kalau jumlah hurufnya sedikit, mungkin kita bisa melakukan satu persatu pencacahannya. Itu ya. Bisa ABC dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau misalkan hurufnya ada 10, ya kan? Kan kita tidak mungkin mencatat satu-satu, gitu ya. Nah, ternyata untuk dapatkan 6 ini ada menggunakan cara perkalian. Nah, pertama kita siapkan 3 buah kotak. Kenapa 3 buah kotak? Karena kita akan menyusun 3 huruf dari 3 huruf, gitu ya. Jadi kita akan menyusun 3 huruf dari huruf A, B, C. Nah, kemudian kotak pertama kalian isi total jumlah hurufnya, yaitu ada 3, A, B, dan C. Nah, kalian isi di sini 3, gitu ya. Kemudian yang kedua itu bukan 3 melainkan 2. 2 dari mana?
satu huruf dianggap sudah dimasukkan di kotak pertama, sehingga sisa hurufnya tinggal 2. Karena dalam permutasi itu tidak boleh ada yang kembar. Kalau A sudah dimasukkan ke sini, maka di sini tidak boleh A lagi. Berarti kalau sudah A dimasukkan sini, maka di sini B atau C. Dan seterusnya. Huruf ketiga bagaimana? Ya sama. 2 huruf sudah dipakai. Tinggal 1 huruf. Sehingga di sini angkanya 1. Nah, ketiganya tinggal dikalikan. Totalnya adalah 6. Ternyata model perkalian seperti ini itu dinamakan faktorial, yaitu 3 faktorial. Berarti 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Sehingga kalau ada n faktorial, artinya n dikali n-1 kali n-2 sampai dengan ujungnya 1. Itulah faktorial. Lambangnya adalah n faktorial. Dibaca sehingga permutasi n itu ya, objek adalah n faktorial. Kalau ada 4 huruf mau disusun semuanya, maka jumlah kemungkinannya ada 4. Seperti itu. Itu ya, ini adalah pengertian faktorial. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua. Misalkan di sini ada 4 huruf A, B, C, D, gitu ya. Di sini ada A, B, C, D. Dari keempat huruf itu tidak semuanya akan disusun, melainkan hanya 2 huruf saja yang mau disusun. Tuh ya. Kalau kita melakukan pencacahan satu persatu, maka bisa AB, bisa AC, AD dan seterusnya sampai dengan DC. Totalnya ada 12 kemungkinan. Itu kalau kita cacah satu persatu. Sekarang kita gunakan cara yang tadi. Siapkan 2 kotak. Kenapa harus 2 kotak? Karena akan disusun 2 huruf. Kalau 3 huruf ya 3 kotak dan seterusnya. Kotak pertama diisi 4. 4 dari mana? 4 adalah total hurufnya. Ada 4 A, B, C, D. Kemudian yang kedua tinggal 3. Karena 1 huruf sudah dipakai di kotak pertama. Maka tinggal 3. Nah, karena cuma 2 huruf, maka tinggal kalian kalikan saja. Berarti hasilnya 12. Nah, dan ternyata perkalian itu tidak sampai 2 kali 1. Nggak sampai, itu ya, hanya sampai 4 kali 3. Sedangkan di pertama yang tadi, itu adalah dari 3, 2, 1, itu ya. 3 faktorial. Dan ini, itu ya. Kalau keempat-empatnya akan disusun, maka totalnya ada 24. Karena cuma 2 yang mau disusun, maka tinggal 12. Sekarang 12 kalau kita gunakan rumus faktorial bagaimana? Nah, 12 itu aslinya dari 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Kalau ini kita coret, kita hilangin, kan tinggal 4 kali 3. Gitu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu artinya 4 faktorial, sedangkan ini adalah 2 faktorial. 2 faktorial dari mana? Dari 4 dikurangi dengan 2. 2 ini adalah yang mau disusun, banyak huruf yang akan disusun. 4 itu dari mana? Total hurufnya yang tersedia. Itu ya. Sehingga dari 4 huruf yang tersedia akan disusun 2 huruf. Rumusnya adalah 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial. Hasilnya adalah 12. Itu ya. Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat permutasi dari R objek, gitu ya, dari N yang tersedia, tadi N-nya 4, tadi R-nya 2, ini adalah rumusnya. Permutasi R dari N. Rumusnya N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Gitu ya. Jadi kalau ada huruf atau ada objek yang mau disusun ada sebagian, tidak semuanya. Tadi yang pertama adalah semuanya yang mau disusun. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, itu ya, ada huruf A, B, C, D, E, F. Itu ya, mau disusun 2 huruf saja. Sama, itu ya. Totalnya
ada 2 huruf ini yang mau disusun, maka siapkan 2 kotak. Itu ya. Kotak pertama diisi 6 karena ada 6 huruf, kemudian ini tinggal 5, totalnya adalah 30. Nah, dengan cara perkalian dari mana? 6 ini adalah 5 sampai dengan 1 dibagi 4 sampai dengan 1. Yang atas pembilangnya itu adalah 6 faktorial, penyebutnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial dari mana? Dari 6 faktorial dikurangi dengan 2 faktorial seperti rumus yang tadi. Itu ya, itu sudah terlihat faktorial seperti itu. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa kalau 0 faktorial itu hasilnya adalah 1, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Masih faktorial, gitu ya. Kalau seandainya, gitu ya, susunan melingkar, misalkan ada 10 orang, dia akan duduk melingkar. Banyaknya kemungkinan susunan adalah n-1 faktorial. Itu ada dinamakan dengan permutasi siklis atau lingkar. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ini agak susah ya, seperti ini. Ada 3 huruf A, B, C. Kemudian semuanya akan disusun, ya seperti tadi sama. Mungkin A, B, C, mungkin B, A, C dan seterusnya, gitu ya. Di sini saya menganggap A dan B saya ganti dengan huruf X. Maka banyaknya susunan, semua A sama B kita ganti dengan X. Ini seperti ini. XXC, XXC dan seterusnya, gitu ya. Sampai ini XCX. Sehingga jika disederhanakan, yang kembar itu dihilangkan. Ini ada kembar sama nih, gitu ya. Ini juga sama. Kemudian ini juga sama, itu ya. Yang kembar hanya ditulis sekali aja, XXC, CXX dan XCX. Ternyata cuma ada 3, itu ya. Sekarang kita perluas, hurufnya kita tambah, itu ya. Huruf tambah dengan A, B, C, D. Sama dengan yang tadi. Nah, di sini A, B, C saya misalkan X semuanya. Sehingga susunan tadi berubah menjadi seperti ini. XXD dan seterusnya. Saya kasih warna itu ya. Yang merah itu artinya sama. Merah sendiri, biru sendiri, hitam sendiri dan seterusnya. Itu ya. Jika sederhanakan, yang merah ditulis sekali aja, gitu ya. Kemudian yang biru juga sama, yang hitam juga sama, gitu ya. Yang hijau juga sama, ditulis sendiri saja. Berarti cuma ada 4. Seperti itu. Nah, di sini dapat dikatakan tadi yang pertama itu adalah cuma ada 3, gitu ya, dari 6. Dari mana 3 itu? Asalnya dari 3 faktorial, itu ada yang total 3 huruf, gitu ya. Kemudian ada 2 huruf yang kembar, tadi A sama B kembar. Ini 2 huruf yang kembar. Berarti sendiri. Kalau ada 2 huruf yang kembar, berarti 2 faktorial. Kemudian ini dari sisanya, 3 kurangi 2 tinggal 1. Hasilnya adalah 3. Yang bawahnya bagaimana? Total hurufnya ada 4. Yang kembar ada 3. Itu ya, berarti 3. Yang tidak kembar ada 1. Berarti menjadi 4 faktorial. Seperti itu. Nah, sehingga dari itu dapat kita katakan bahwa permutasi n objek, namun ada objek yang sama, misalkan R1, R2 dan seterusnya sampai dengan RK, maka rumus permutasinya adalah n faktorial dibagi dengan R faktorial. Kalau ada kembar lagi, kalau ada kembar lagi kumpulin lagi, kalau ada kembar lagi kumpulin lagi. Tapi kalau kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah RK itu harus sama dengan n, gitu ya. Ini adalah permutasi jika ada yang kembar. Selanjutnya adalah kita bicara terkait cara menghitung ruang sampel yang terakhir, yaitu kombinasi. Kalau sebelumnya kita bicara permutasi, di mana kita memperhatikan urutan dari susunan objek, ya kan? Kalau kombinasi itu urutan itu tidak diperhatikan,
Jadi AB dengan BA dianggap sama, itu ya, berarti AB itu akan sama dengan BA. Namun dalam permutasi AB itu tidak sama dengan BA. Seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ada 4 huruf A, B, C, D. Semuanya akan disusun, tapi tanpa melihat urutan. Itu ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D mau disusun, berarti cuma satu kemungkinan, yaitu A, B, C, D aja. Sehingga kalau kita buat formulanya, yang atas ini adalah ada 4 faktorial. Kemudian ternyata hasilnya adalah 1, tentu dibagi dengan 4 faktorial, hasilnya 1. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, ya misalkan masih tetap 4 A, B, C, D. Kemudian hanya 3 objek saja yang akan dijadikan satu kelompok atau yang akan dipilih. Jadi dari 4 objek akan diambil 3 objek. Itu sama saja dari 4 objek yang 3 objek dijadikan satu kelompok. Itu ya, seperti permutasi. Nah, di dalam kelompok ini saya misalkan XXX itu. Sisanya di luar kelompok. Itu ya. Nah, yang masuk dalam kelompok itu bisa saja yang masuk adalah BCD, ini BCD hanya tidak masuk. Kemudian ACD berarti B-nya tidak masuk. Kemudian ada ABD berarti C-nya tidak masuk. Kemudian ABC berarti D-nya tidak masuk. Ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian kalau kita buat faktorialnya, 4 faktorial supaya menghasilkan 4, tentu dia dibagi dengan 3 faktorial, kemudian 1 faktorial. Itu berarti bahwa angka yang di sini itu adalah tergantung pada berapa objek yang akan dipilih. Kalau yang dipilih mungkin 2 objek, maka ini tentu akan berubah jadi 2 dan seterusnya. Sehingga dari sini dapat kita peroleh bahwa rumus dari kombinasi itu adalah kombinasi R dari N, di mana R itu kurang dari N, ya, atau kata lainnya ada N objek mau diambil R objek. Ada berapa susunannya? Ini adalah lambang kombinasi R dari N, atau bisa seperti ini juga. Rumusnya adalah, ini kita perbesar, N faktorial, yaitu jumlah seluruh objek, dibagi dengan R faktorial, objek yang diambil, kemudian dikali dengan N kurangi R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi. Jadi kombinasi ini memang sering digunakan, gitu ya. Misalkan pada proses pengambilan bola pada seperangkat bola pada keranjang misalkan dan sebagainya, gitu ya, di mana urutan-urutan itu tidak diperhatikan. Itu ya. Tadi kita sudah belajar mengenai 4 cara menghitung ruang sampel, gitu ya. Ruang sampel di sini tadi mulai penjumlahan, kemudian perkalian, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Itu saja penjelasan dari kami untuk menghitung ruang sampel. Tentu kalian bisa mengembangkan sendiri apa yang sudah disampaikan. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sampai jumpa pada video yang akan datang. See you.